Scout salute. Welcome to the Argolapa 54th channel. Don't forget to subscribe guys, because subscribing is free for everyone. Oh, I forgot something. Don't forget to press the bell button, so you always get notifications from us. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Vita. Kali ini kakak akan membahas tentang SKK Juru Kebun. Yuk langsung aja ke intronya. SKK Juru Kebun untuk golongan siaga. Yang pertama, dapat mengenal dua jenis tanaman buah-buahan dan dua jenis tanaman sayuran. Yang kedua, dapat menggunakan pupuk kompos. Yang ketiga, telah menanam dan memelihara sedikit dua jenis tanaman hias, sedikit satu jenis tanaman buah-buahan dan sayuran, hingga berbunga dan berbuah dan sampai dipanen, atau sedikit selama 3 bulan. SKK Juru Kebun untuk golongan penggalang, penegak, dan pandega. Untuk mencapai tingkat purwa, seorang pramuka harus 1. Mengenal sedikit 5 jenis tanaman hias, 5 jenis tanaman buah-buahan, dan 5 jenis tanaman sayur-sayuran. 2. Dapat membuat dan menggunakan pupuk kompos. Yang ketiga, mengenai sedikitnya 3 macam hama dan penyakit tanaman dan tahu cara penyegah dan pemberantasnya. Keempat, telah memelihara sedikitnya 1 jenis tanaman hias, 1 jenis tanaman buah-buahan, atau 1 jenis tanaman sayur-sayuran sampai berbunga, sampai berbuah, sampai dipanen, dan atau sedikitnya selama 3 bulan. Khusus untuk pramuka penegak dan pandega, ditambah dengan telah melatih sedikitnya seorang pramuka siaga mencapai TKK Juru Kebun. Yang kedua, untuk mencapai tingkat media, seorang pramuka harus yang pertama telah memenuhi SKK Juru Kebun tingkat purwa. Yang kedua, mengenal berbagai macam obat penyegah dan pemberantas hama dan dapat digunakan. Yang ketiga, mengenal berbagai macam pupuk dan dapat digunakan. Yang keempat, dapat menyampaikan, mencangkok, dan mengopulasi tanaman. Yang kelima, dapat memperangkas tanaman supaya menghasilkan buah yang lebih banyak. Khususnya untuk pramuka penegak dan pandega, ditambah dengan telah melatih sedikitnya seorang pramuka lain mencapai TKK Juru Kebun tingkat purwa. Ketiga, untuk mencapai tingkat utama, seorang pramuka harus yang ke-1 telah memenuhi SKK Juru Kebun tingkat madya. 2. Tahu arti pentingnya bibit unggul dan tahu di mana dapat memperolehnya. Ketiga, tahu cara untuk memperoleh kredit untuk produksi pertanian. Keempat, dapat menyelenggarakan sekedar usaha perkebunan disertai pembukaan teknis dan komersial seperlunya. Khusus untuk pramuka penegak dan pandega, ditambahi dengan
telah melatih sedikit seorang pramuka lain mencapai TKK juru kebun tingkat madya. Nah, kakak akan memberikan contoh-contoh 5 jenis tanaman buah-buahan, 5 jenis tanaman sayur-sayuran, dan 5 jenis tanaman hias. 5 jenis tanaman hias: yang pertama, keladi hias; yang kedua, lidah mertua; yang ketiga, kaktus; yang keempat, monstera; dan yang kelima, sirih Belanda. Selanjutnya, 5 jenis tanaman buah-buahan. Yang pertama, pohon pisang; yang kedua, pohon rambutan; yang ketiga, pohon pepaya; keempat, pohon jambu biji; dan yang kelima, pohon mangga. Yang kelima, jenis tanaman sayuran. Yang pertama, tomat; yang kedua, brokoli; yang ketiga, bayam; yang keempat, wortel; yang kelima, paprika. Selanjutnya kita akan membahas tentang menggunakan pupuk kompos.